Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Hantu perempuan di lift kosong. Kisah nyata di Gedung Angker Jakarta. Ada sesuatu di lantai 17. Sesuatu yang menunggu dan tidak suka diganggu. Di kawasan Jakarta Selatan berdiri sebuah gedung tua yang pernah menjadi saksi kejayaan perusahaan besar. Tahun 1998, saat krisis moneter melanda, gedung itu ditinggalkan. Kini, hanya tersisa debu, kerangka besi berkarat, dan cerita-cerita yang mencekam. Banyak yang mengatakan gedung itu tidak benar-benar kosong. Penjaga malam yang bertugas sering mendengar langkah kaki di lorong meskipun tidak ada siapapun. Tapi yang paling sering dibicarakan adalah kejadian di lift. Entah mengapa, lift itu sering berhenti sendiri di lantai 17 meskipun tidak ada yang memencet tombolnya. Malam itu, Raka, seorang pekerja event organizer, datang untuk survei lokasi. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika ia selesai memotret ruangan. Dua penjaga gedung sudah menunggunya di lobi. "Mas, kalau bisa jangan terlalu malam di sini," salah satu penjaga memperingatkan sambil menyalakan rokok. "Kalau lift berhenti di lantai 17, jangan keluar. Tetap di dalam dan biarkan lift bergerak lagi." Raka tersenyum kecil, menganggapnya hanya sebagai cerita horor untuk menakut-nakuti. "Tenang aja, Pak. Lift itu kan cuman mesin. Kalau berhenti sendiri, mungkin ada kerusakan." Penjaga itu tidak menjawab, hanya menatap Raka dengan wajah serius. Raka masuk ke lift. Ia menekan tombol untuk lantai dasar, lalu menyandarkan tubuhnya. Kabin terasa sempit dan dingin, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat mengisi ruangan. Lift mulai bergerak turun dari lantai 22. Tapi kemudian, panel tombol menunjukkan sesuatu yang aneh. Lift melambat, berhenti di angka 17. Ting! Suara bel lift terdengar pelan saat pintu mulai terbuka. Lorong di depannya gelap gulita. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Namun, udara dingin yang menyeruak terasa menusuk sampai ke tulang. Dari ujung lorong, terdengar suara pelan, seperti bel kecil. Ting! Raka mencoba melongok keluar, mencari sumber suara. Tapi yang ia temukan hanya keheningan yang aneh. Ia melangkah mundur, tapi lampu di dalam lift tiba-tiba berkedip-kedip. Dan saat itu, ia melihat sesuatu. Di pojok lift berdiri seorang perempuan bergaun merah. Rambutnya panjang menutupi sebagian besar wajahnya dan tubuhnya diam tanpa gerakan. Raka membeku. Ia tidak ingat ada orang masuk ke dalam lift. Bahkan saat pintu terbuka, tidak ada siapapun di lorong. Tapi perempuan itu ada di sana sekarang, seperti muncul dari udara kosong. "Permisi, Mbak." Raka mencoba berbicara dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya kosong, pucat seperti mayat. Tapi kemudian sesuatu yang tak wajar terjadi. Mulutnya mulai membuka perlahan terlalu lebar untuk ukuran manusia. Seakan-akan ia siap menelan Raka hidup-hidup. Raka panik. Ia menghantam tombol lantai dasar berkali-kali, berharap lift segera bergerak. Tapi perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap dengan mata kosong, mulutnya terbuka hingga hampir mencapai leher. "Tolong, tolong, turun, turun." Akhirnya, lift bergerak. Suara mesin yang biasanya monoton berubah menjadi jeritan besi yang memekik. Setiap detik terasa seperti selamanya. Perempuan itu perlahan menutup mulutnya, tapi tatapan matanya tetap mengunci Raka, seperti ingin menyerap setiap rasa takutnya. Ketika pintu lift terbuka di lantai dasar, perempuan itu lenyap. Hanya udara dingin yang tersisa.
Keesokan harinya, penjaga malam menceritakan sesuatu yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Lantai 17 itu dulunya ruang kerja seorang sekretaris bernama Dina. Dia bunuh diri di sana setelah dituduh mencuri uang perusahaan. Katanya, dia gantung diri di depan lift. Sampai sekarang dia nggak pernah pergi. Raka tidak pernah kembali ke gedung itu. Namun cerita tentang perempuan di lantai 17 terus menyebar. Ada yang mencoba membuktikan, ada yang sekadar ingin tahu. Tapi satu hal yang pasti, tidak semua penumpang lift adalah manusia. Dan lantai 17 bukan tempat untuk orang yang mudah takut. Karena sesuatu di sana masih menunggu. Menunggu siapapun yang cukup ceroboh untuk keluar. Jika rasa penasaranmu terus menghantui, jangan lupa untuk mengikuti cerita-cerita kami berikutnya. Apa yang akan terjadi jika kita benar-benar terjebak di dalam lift angker seperti ini? Apakah kita bisa melarikan diri atau justru menjadi bagian dari misterinya? Nantikan kisah-kisah mencekam lainnya hanya di Sarjana Narator.